Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji syukur kalau kita boleh kembali bersama-sama dipertemukan untuk boleh belajar firman Tuhan secara online. Mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan yang memberkati kami semua, sehingga kami pada siang hari ini dapat kembali belajar firman Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk boleh memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang lemah ini, yang terbatas ini, tapi hamba-Mu mau dipakai untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dari awal hingga akhir, dan biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan di dalam segala pelayanan hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada siang ini kita akan belajar di dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Kitab Amsal pasal yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Perihalalah dia, maka dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah membaca di dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Kitab Amsal pasal 4 ini memberikan kesimpulan
tentang pengajaran mengenai hikmat dan berkat. Juga memberikan nasihat tambahan bagaimana seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya. Ayat yang pertama dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayahmu. Hai anak-anak di sini meliputi baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan harus membaca dan harus mengetahui apa yang disebut dengan hikmat itu sendiri. Meskipun juga ayah yang ditulis di dalam ayat ini, tetapi sebagai orang tua, ibu juga memiliki tanggung jawab di dalam pendidikan anak-anak mereka. Amsal 6 ayat 20, pasal 23 ayat 22, pasal yang ke-30 ayat 17, dan pasal 31 ayat 1. Maka kita memperhatikan di sana ada kata perhatikanlah. Perhatikanlah di sini berarti kita diingatkan untuk mendengarkan dengan seksama. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita berfokus kepada didikan atau suara tertentu yang mengajarkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Seperti seekor kuda, kita perlu menyetel atau istilahnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mengarahkan pendengaran kita dan memfokuskan agar kita dapat mendengarkan hal-hal yang dari Tuhan. Kita perlu memusatkan perhatian kita kepada didikan Tuhan, dan jika kita tidak berhati-hati, maka dunia bisa menarik, bahkan menyita perhatian kita, anak-anaknya. Itulah sebabnya dikatakan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kata perhatikan di sini berarti kita diajarkan untuk mendengarkan didikan itu dengan seksama. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga mengatakan, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Bagaimana ayat ini juga mengingatkan bahwa anak-anak harus mendengarkan, karena ajaran itu baik dan mereka tidak boleh melupakannya. Hal ini penting karena kita melihat bahwa hikmat itu diteruskan dari orang tua dan disampaikannya kepada anak-anak. Dengan kata lain, itu merupakan satu kelanjutan ajaran hikmat bagi anak-anak mereka. Digambarkan di sana bahwa Salomo adalah sebagai anak yang lemah dan anak tunggal bagi seorang ibunya. Kalau kita melihat Salomo, meskipun ada beberapa saudaranya yang lain, jadi ada anak-anak yang dilahirkan Raja Daud bersama dengan Batsheba. Namun di sana digambarkan bahwa Salomo sebagai anak tunggal dari ibunya. Dengan kata lain, bagaimana dia begitu diperhatikan oleh orang tuanya untuk diajarkan hikmat itu sendiri, sehingga bagaimana Salomo juga bisa membagikannya kepada anak-anaknya dan juga kepada kita semua pada saat ini. Jadi begitu orang tuanya, baik Daud maupun Batsheba, begitu memfokuskan kepada anaknya Salomo, guna mereka atau guna Salomo tidak melakukan hal yang salah seperti diri mereka. Itulah sebabnya Salomo dianggap sebagai seorang anak yang lemah. Bagaimana setiap kita pun adalah memiliki banyak kelemahan dan kita memerlukan senantiasa bimbingan. Kita senantiasa memerlukan arahan dari orang tua ataupun dari orang yang lebih tua dari kita. Karena kita semua adalah lemah, kita semua bisa melakukan kesalahan. Tetapi ketika digambarkan aku sebagai seorang anak yang lemah dan juga sebagai seorang anak tunggal, berarti benar-benar difokuskan ajaran itu supaya Salomo juga tidak melakukan hal yang sama, hal yang salah yang pernah dilakukan kedua orang tuanya. Ayat 4 juga mengatakan, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku.
maka engkau akan hidup. Amsal ini serupa dengan pasal 3 ayat 1 dan memiliki dua kata kerja positif, yaitu kata pegang dan lakukan. Instruksi Daud kepada Salomo dimulai dengan menekankan betapa pentingnya melekat pada firman itu dan dilanjutkan kepada memelihara perintah Tuhan itu sendiri. Ayat 5 berkata, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Di sini pun ada dua kata kerja yang identik dengan yaitu perolehlah hikmat dan perolehlah pengertian. Dua kata kerja negatif membentuk perintah sederhana, yaitu kata jangan lupa dan janganlah menyimpang. Ada orang-orang mendefinisikan hikmat dan pengertian dengan satu definisi yang berbeda. Pengertian hikmat adalah mengerti apa yang benar dan tepat, pikiran yang sehat, penilaian yang baik, dan pembelajaran ilmiah atau pengetahuan. Sedangkan definisi daripada pengertian itu sendiri adalah kualitas pemahaman atau penilaian, kemampuan untuk mengerti atau kecerdasan, dan penilaian atau penafsiran. Jadi ada perbedaan antara hikmat dan pengertian. Hikmat adalah penerapan dari pemahaman atau pengertian di dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pengertian adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan. Firman Tuhan yang tertulis adalah tempat di mana kita mendapat hikmat dan juga mendapatkan pengertian. Firman Tuhan itu sendiri mengandung hikmat Allah, sehingga kita perlu memperhatikannya dan memeliharanya. Ayat yang ke-6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia dan engkau akan dijaganya. Ayat ini memiliki dua kalimat pendek yang berisi sebuah perintah dan sebuah janji. Satu perintah yang negatif, yaitu kata jangan meninggalkan hikmat, dan satu perintah lagi yang positif, yaitu kasihilah dia. Itu sebagai pahala daripada mentaati hikmat, hikmat itu akan melindungi dan menjaga kita. Kita harus berkomitmen kuat terhadap firman Tuhan. Jika kita mengasihi hikmat, ia akan memelihara kita. Dengan kata lain, ada perlindungan dan manfaat hikmat itu sendiri di dalam kehidupan jasmani. Dan ketika kita benar-benar berkomitmen kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi, ketika kita boleh memperhatikan dan tidak meninggalkan hikmat, maka dikatakan kita akan dipelihara. Kita akan dijagainya. Itulah sebabnya kita akan merasakan bagaimana hikmat dari Allah itu sendiri akan terus memelihara kehidupan kita, memberikan perlindungan, bahkan kita akan benar-benar merasakan berkat-berkat itu secara jasmani. Ayat yang ke-7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Permulaan di dalam ayat ini memiliki arti yang pertama pada tempat, waktu, urutan ataupun ranking. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan di dalam Amsal 1 ayat 7. Jadi kata permulaan di sini adalah berbicara tentang hikmat atau hal-hal yang pertama kali dibutuhkan untuk keberhasilan, yaitu hikmat. Sehingga penulis sangat menekankan pentingnya hikmat di sini. Karena ada kata-kata perolehlah atau permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Jadi hikmat itu adalah penting di atas segala sesuatunya. Di mana kita ketika kita akan merindukan satu keberhasilan, maka hikmatlah yang dibutuhkan di dalam hal ini. Ayat yang ke-8 dikatakan juga junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Struktur di sini berupa kiasme. Perintah berada dalam posisi pertama dan keempat, sedangkan janji-janji berada dalam posisi kedua dan ketiga.
Dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan, kasihi hikmat dan ia akan meninggikan engkau. Hikmat akan memuliakan engkau karena engkau memeluknya. Hikmat Allah membawa peninggian dan kehormatan ketika kita menerimanya. Juga kita harus mencintai firman Tuhan dan membenci hikmat dunia yang menentang hikmat Allah itu sendiri. Kita harus mengejar hikmat seperti seorang pria yang mengejar wanita yang dicintainya. Jadi itulah yang digambarkan oleh Salomo, bagaimana hikmat itu harus dikejar. Bagaikan seorang pria yang mengejar seorang wanita yang dicintainya. Ayat yang ke-9, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Kalau hikmat adalah satu hal yang pertama di dalam kehidupan kita, sesuatu hal yang begitu penting di dalam kehidupan kita, maka hikmat akan memberikan mahkota pada kepala kita. Ada banyak orang tidak akan meninggalkan rumah tanpa perhiasan mereka, khususnya bagi kaum wanita, kaum perempuan, maka mereka tidak akan meninggalkan rumah mereka tanpa perhiasan di tubuh mereka. Tetapi tidak menjadi masalah bagi mereka ketika mereka meninggalkan rumah tanpa perhiasan. Tetapi menjadi masalah ketika seseorang meninggalkan rumahnya, meninggalkan hikmat dari Allah. Bahkan bukan hanya meninggalkan rumah mereka, tetapi juga meninggalkan hikmat itu di dalam hidup mereka. Dan itu akan membawa mereka kepada kehancuran. Jadi ayat ini tengah mengatakan bahwa kita perlu memakai hikmat Allah seperti satu kiasan atau mahkota di kepala kita. Orang yang peduli terhadap hikmat, dia akan berhiaskan hikmat itu sendiri, sama seperti mereka tengah peduli kepada rambut yang bagus dan kepada perhiasan yang mereka kenakan. Begitu pentingnya hikmat itu sendiri sehingga dikatakan kalungkanlah itu pada loh hatimu. Dikalungkan berarti sesuatu yang harus ditunjukkan betapa pentingnya hikmat itu sendiri. Ayat 10 mengatakan, hai anakku dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Pada bagian ini kita diberitahukan mengenai umur panjang. Itu adalah pahala daripada hikmat itu sendiri. Salomo telah berbicara tentang masalah hikmat dan pengertian. Dan di sini ia mengatakan bahwa hikmat dan pengertian akan menambahkan umur kita. Terlalu banyak penekanan yang kita berikan pada makanan dan olahraga, dan juga tidak cukup banyak bagaimana orang-orang menekankan tentang pentingnya pengertian dan hikmat. Tetapi banyak orang lebih menekankan bagaimana tentang pengertian ditambahkannya umur, yaitu tentang menjaga makanan, harus banyak berolahraga dan sebagainya. Tetapi sangat dilupakan tentang penekanan hikmat itu sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur dan menghormati orang tua. Itu dijanjikannya umur panjang. Itulah sebabnya pada 4 ayat terakhir di dalam pasal ini, yaitu tentang kesehatan dan umur panjang, dikaitkan oleh sang penulis bagaimana seorang mengikuti didikan di dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Terjemahan lain mengatakan bahwa pada hikmat, bagaimana aku akan menuntun engkau, aku akan memimpin engkau kepada jalan yang lurus. Daud sebagai ayah daripada Salomo sedang berbicara. Dan Daud juga bukan hanya mengajarkan apa yang benar, tetapi Daud juga memberikan contoh kepada Salomo. Sehingga dikatakan, aku mengajarkan jalan hikmat, tapi aku juga memimpin engkau di jalan yang lurus. Dengan kata lain, bukan hanya mengajar, tetapi Daud juga memberikan contoh kepada Salomo.
Ayat yang ke-12, bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Ada orang yang sekarang ini tersandung setiap kali mereka mencoba melakukan segala sesuatu. Mereka gagal sama sekali karena mereka tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka belum menanggapi hikmat Allah. Mereka tengah bersandar pada pengertian mereka sendiri. Mereka juga mengikuti semua tren terbaru, tetapi firman Tuhan tidak mereka terapkan di dalam hidup mereka. Walaupun firman Tuhan sudah berumur ribuan tahun, namun tetap bermanfaat untuk zaman sekarang. Karena firman Tuhan itu sangat diperlukan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bukankah dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga bukanlah kita mengikuti tren daripada kehidupan zaman sekarang, tetapi kita tetap boleh menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayat yang ke-13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ayat ini memberikan 3 perintah dengan sebuah anak kalimat yang memberikan alasan mengapa harus melakukan perintah itu. Yaitu kata berpeganglah, jangan melepaskan, dan peliharalah. Itu adalah 3 hal yang menjamin keselamatan hidup kita. Sistem dunia ini akan terus-menerus mencela orang-orang yang membangun kehidupannya di dalam firman Tuhan. Tetapi justru kita harus terus berpegang kepada didikan firman itu sendiri dan tidak melepaskannya. Karena fakta menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan didikan itu. Dan kadang-kadang manusia menganggap bahwa begitu mudahnya mereka melepaskan didikan itu sendiri. Tetapi bukankah itu adalah satu hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika seseorang dengan mudah meninggalkan didikan, maka ia akan kehilangan sudut pandang yang benar. Oleh sebab itu dikatakan jangan melupakan didikan. Ayat yang ke-14 mengatakan janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Memberikan larangan kepada kita untuk kita tidak berjalan di jalan orang jahat atau orang fasik. Dan kemudian disusul juga dengan kata jangan menempuh. Dalam hal ini kita belajar dari seorang di dalam kehidupannya bahwa kita harus menempuh sebuah jalan, bukan jalan orang fasik atau jalan orang jahat, tetapi kita harus menempuh jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak dapat menghindari untuk bertemu dengan kejahatan, karena di mana-mana kejahatan ada, tetapi kita harus memilih untuk tidak berjalan di dalam kejahatan itu sendiri. Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di mana-mana ada kejahatan, tetapi kita perlu menghindarnya. Ayat yang ke-15 mengatakan jauhi jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Hal ini menekankan lebih daripada sekedar kita tidak boleh mengikuti jalan orang jahat, tetapi dalam hal ini juga berbicara bahwa kita harus menghindarkan diri dari jalan orang jahat itu. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus menghindar semua dosa. Atau kita harus melawan iblis itu sendiri yang membawa kita untuk kita terus melakukan dosa. Ayat 16 juga mengatakan, karena mereka tidak dapat tidur bila mereka tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Di dalam Mazmur 36 ayat yang keempat dan Amsal 4 ayat yang keenam. Kita bisa membaca mengenai orang jahat yang tidak dapat tidur karena mereka memikirkan bagaimana cara untuk berbuat jahat. Bagaimana mereka cara bisa untuk mencuri,
bisa untuk membunuh dan seterusnya. Mereka tidak bisa tidur sebelum mereka berbuat jahat. Dan ketika mereka sudah berbuat jahat, mereka meninggalkan korban di tengah jalan. Betapa jijik perbuatan mereka. Mereka merasa puas ketika seseorang sudah menjadi korban. Baru mereka setelah itu bisa tidur. Biarlah kita berharap kepada Tuhan supaya kita percaya bahwa orang-orang yang berkomitmen di dalam kesalehannya, mereka sama seperti seorang fasik yang berkomitmen terhadap kefasikan mereka. Kiranya orang saleh terus berkomitmen dengan begitu kuat di dalam kesalehannya sampai mereka tidak bisa tidur ketika mereka belum bisa melakukan sesuatu yang baik. Hal itu benar-benar mengingatkan kepada kita semua bagaimana sesuatu hal yang kita pikirkan supaya kita semua baru bisa tidur ketika kita sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita sudah melakukan suatu hal yang baik yang memperkenan hati Tuhan, itu yang harus kita pikirkan. Ayat yang ke-14 juga mengatakan karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ada orang benar-benar hidup di dalam kejahatan mereka. Sebagaimana digambarkan Allah menciptakan mereka makanan. Makanan begitu bermanfaat di dalam kehidupan kita. Tetapi juga ada orang-orang yang menganggap bahwa kejahatan itu begitu berarti. Bagaikan makanan yang begitu berguna di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak dapat hidup ketika mereka tidak berbuat jahat. Mereka tidak bisa hidup ketika mereka harus melakukan kejahatan. Itulah digambarkan bagaimana dikatakan mereka makan roti kefasikan. Jadi kejahatan itu menjadikan satu kebiasaan sama seperti ketika makanan digambarkan suatu hal yang dibutuhkan oleh kehidupan. Tetapi bagi orang fasik, kejahatan itu digambarkan seperti makanan yang sangat-sangat berguna di dalam kehidupan mereka. Orang jahat berkembang di dalam perbuatan jahat mereka. Dan orang biasa berbuat jahat, berbuat kekerasan, berbuat pelanggaran, berbuat penipuan. Bukan saja menjadi bebal dan mereka menjadi orang-orang yang terbiasa berbuat jahat. Tetapi mereka akhirnya menjadi satu kebiasaan atau merupakan hobi di dalam berbuat jahat. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sehingga kita semua yang mendapat hikmat Allah bukan lagi memikirkan bagaimana kita cara berbuat jahat atau melakukan kejahatan. Tetapi yang perlu kita pikirkan dan renungkan adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat. Memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Maka kita pun akan diwujud nyatakan di dalam perbuatan kita hari lepas hari. Ayat yang ke-18 mengatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini adalah perbedaan orang benar dan orang jahat. Bagaimana orang jahat tidak bisa tidur ketika mereka belum melakukan yang fasik, yang jahat. Demikian juga seorang benar, dia juga tidak akan bisa tidur sebelum mereka melakukan apa yang benar. Ada satu perbandingan yang begitu jelas. Dikatakan bagaimana jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian semakin terang ketika rembang tengah hari. Kita akan melihat bagaimana jalan orang benar seharusnya semakin lama semakin luar biasa. Bersinar seperti terang. Kita semakin mendapat arahan ketika kita boleh meningkatkan satu persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga orang benar akan bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti matahari yang menjadi semakin terang dengan sejalannya waktu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita menyadari
bahwa ketika kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka terang itu akan bercahaya di dalam kehidupan kita. Setiap orang akan melihat dan akan menikmati terang yang ada di dalamnya. Dan biarlah kita akan melihat sejalannya waktu, terang itu akan semakin bercahaya dan semakin bersinar dalam kehidupan kita. Karena kita bertumbuh di dalam firman dan di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat 19 mengatakan hal itu. Dan itu sangat berlawanan dengan jalan orang benar seperti cahaya yang kian bertambah terang. Jalan orang jahat seperti kegelapan. Dan mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Dan kita melihat bahwa ketika kita berjalan di dalam kegelapan, maka pastilah kita akan jatuh dan menabrak sesuatunya. Karena seseorang berjalan di dalam gelap, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kegelapan tengah menguasai mereka. Mereka tidak bisa berjalan tanpa mereka berdasarkan hikmat Tuhan. Dan itulah sebabnya dikatakan mereka akan berjalan menuruti hikmat mereka. Seorang yang digambarkan sebagai orang fasik itu berjalan seperti dalam kegelapan karena mereka tengah mengikuti hikmat mereka sendiri. Tapi bagi orang benar, mereka berjalan di tengah terang karena mereka bukan bersandar kepada hikmat mereka sendiri, tetapi bersandar kepada hikmat Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sangat dibedakan jalan orang fasik dan jalan orang benar. Jalan orang benar seperti cahaya terang, tetapi jalan orang fasik seperti kegelapan. Ayat yang ke-20 kita melihat bagaimana di dalam ayat ini menggambarkan adanya satu perbandingan yang jelas tentang terang dan gelap. Jika orang benar dibandingkan dengan matahari yang bersinar dan dikontraskan dengan cahaya pagi, yaitu kegelapan malam yang merupakan dunia yang jahat. Jadi Bapak Ibu pilih yang mana? Kita mau berjalan dalam terang atau berjalan di dalam kegelapan? Hingga penekanan oleh penulis mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Ayat ini tengah memakai corak penulis yang melukiskan tentang mendekatkan telinga untuk mendengarkan. Ada kata anakku, perhatikanlah perkataanku. Anakku di sini menandakan sebuah paragraf yang baru. Bagaimana kemudian ditekankan kembali seperti ayat yang pertama tadi, yaitu sama seperti seekor keledai atau seekor kuda yang menegakkan telinganya untuk mendengarkan arahan sang majikan. Demikian juga kita perlu menegakkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengarahkan telinga kita pada firman Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang memutarkan kepala kita, namun juga berbicara bagaimana kita menyetel telinga kita, pendengaran kita kepada kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan menyetel telinga kita untuk mendengar, atau kita bisa menulikan atau menutup telinga kita terhadap hal-hal itu. Ini penting karena banyak hal di dalam kehidupan kita sebenarnya tidak perlu kita dengar. Tetapi masalahnya telinga kebanyakan orang telah menjadi peka terhadap hal-hal yang salah, tetapi menjadi tuli terhadap hal-hal yang benar. Kita tidak dapat melakukan dua hal yang sekaligus secara efektif. Manakah yang lebih dominan yang kita dengar? Apakah kita mau mendengarkan hal-hal yang baik, atau kita mau mendengarkan hal-hal yang tidak baik? Kita mau menulikan hal-hal yang benar atau menulikan telinga untuk hal-hal yang tidak benar? Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dari lubuk hatimu. Di dalam ayat 21. Ayat ini mirip dengan ayat yang memakai kata hati di dalam pasal 2 ayat 2. Pasal 3 ayat 1, ayat 3 dan 5, kemudian pasal 4 dan 4, dan di dalam pasal-pasal yang lain di dalam kitab Amsal. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Itu dapat juga berarti
kita menghafal di luar kepala. Bagaimana mungkin kita bisa menghafal firman Tuhan di luar kepala kita, sedangkan kita sendiri jarang membaca firman itu. Apalagi kita menghafalnya. Ada banyak hal yang mungkin tidak bisa ditulis semua di dalam Alkitab ini. Tetapi itu harus ditulis di dalam hati kita. Lihat orang tua begitu banyak. Dan itu harus tertulis di dalam hati kita. Kita harus ingat-ingat. Sama seperti kita menghafalkannya di luar kepala. Jangan biarkan firman itu menjauh dari mata kita. Yaitu bagaimana kita tengah berbicara tentang mata hati. Atau bagaimana fokus pikiran kita. Kita tidak bisa melakukan, bahkan kita tidak bisa menjaga firman tetap ada di depan mata kita secara fisik. Namun kita bisa merenungkannya. Apa yang tidak kita mengerti. Kita harus terus-menerus belajar firman Tuhan. Dan kemudian kita merenungkannya. Apa yang kita pelajari dari firman itu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat yang ke-22. Kita melihat bahwa ada pahala daripada hikmat itu sendiri. Dinyatakan di dalam usia yang panjang, juga kesehatan yang kita terima. Pahala ini memang berkat secara fisik. Dan kita juga akan melihat berkat secara rohani yang kita bisa terima, yaitu kehidupan kekal. Dan untuk itulah kedua kalinya di dalam pasal ini, sebuah ayat yang menghubungkan antara kesehatan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kesehatan jasmani dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa bagaimana orang yang mendapatkan hikmat itu, kesembuhan bagi mereka akan mereka dapatkan. Jadi kita bersyukur bagaimana firman Tuhan itu bisa memberikan kita kesehatan. Karena bukankah tadi dikatakan juga dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Sehingga kita melihat ketika kita merenungkan firman, ketika kita mengerti firman, firman itu bisa memberikan kesehatan bagi kehidupan kita. Ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kebenaran dalam ayat 23 ini bisa merupakan latar belakang dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat 34b sampai 35. Karena apa yang diucapkan mulut keluar dari hati. Dan Amsal ini mengajarkan tentang dua hal, yaitu memuji orang-orang yang mengucapkan hal-hal surgawi dan menghukum orang-orang yang hanya berbicara soal duniawi. Secara tidak langsung ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memikirkan hal-hal yang benar. Sehingga kita dibentuk oleh kebenaran itu sendiri. Ayat 24 mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang lebih berbahaya daripada kejahatan adalah kejahatan yang kelihatannya baik. Dusta, bohong, munafik, ketidakjujuran. Itu merupakan suatu bagian dari mulut seorang yang kelihatannya bijaksana. Kata serong di sini mengacu pada arti jalan yang bengkok. Lawan dari mulut yang serong adalah perkataan jujur. Istilah ini mengacu kepada jalan yang bengkok, orang yang berbicara tentang mulut yang berbohong. Di dalam kamus kata serong artinya menyimpang dari apa yang benar atau baik, atau juga serong di sini berarti penyelewengan. Atau arti yang lain adalah keras kepala, bersikeras terhadap kejahatan dan penyesatan. Jadi seharusnya kita tidak mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan atau mengutarakan sesuatu kejengkelan yang akhirnya memicu pertengkaran. Ada kalanya penyimpangan yang keluar dari mulut kita itu melepaskan maut. Dan ini bukan hanya benar apa yang diucapkan, ya. Jadi sesuatu hal yang keluar dari mulut kita, mulut yang dolak-dalik, mulut yang penuh dusta dan kebohongan,
Itu benar-benar harus dijauhkan dari diri kita. Karena itu akan membuat kita dibawa kepada satu kehancuran. Bukan hanya kepada orang yang berbicara itu sendiri, tetapi kepada orang yang mendengarkannya. Ayat 25 mengatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata yang licik, pandangan yang tersembunyi, dan mata yang berkedip-kedip adalah karakteristik orang yang penuh dengan tipu daya. Sedangkan guru hikmat di dalam ayat 25 ini mengajarkan kepada kita untuk terus memandang ke depan. Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam Matius 6 ayat 22, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata kita dapat mengatakan pikiran kita. Dan seorang yang berhati jujur, matanya akan jujur. Seorang yang memiliki mata yang baik, maka teranglah seluruh kehidupannya. Dia akan melakukan juga hal-hal yang baik. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ayat terakhir merupakan ayat penutup yang mengatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Untuk kita tidak mengalihkan pandangan kita sedetik pun ke arah yang lain. Tetapi kita harus menjaga perhatian kita, menjaga kepada arahan dari Tuhan itu sendiri. Yang lainnya ada sesuatu hal yang gagal ketika mereka tidak memperhatikan ataupun tidak memfokuskan kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam mereka untuk mereka lakukan. Mereka membiarkan hal-hal yang lain masuk atau menghimpit firman itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat gambaran seorang yang tengah membajak lurus. Maka dengan menjaga mata yang terfokus kepada titik ke depan, kita diarahkan untuk terus melihat tidak ke arah yang lain, tetapi biarlah terus kepada arah kita ke depan. Karena ketika kita tengah mengarahkan kepada arah yang lain, kecenderungannya adalah kita akan menyerongkan hati kita kepada hikmat itu sendiri. Itulah sebabnya ada dua kata di sini untuk kata jalan di dalam ayat 26 dan 27. Hal itu diingatkan bagaimana kata jalan bisa dikaitkan dengan kata kaki. Ibrani 12 ayat 13, manusia menjadi sesat karena rencana yang tidak tentu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa apa yang menjadi tujuan dan jalan yang akan kita tempuh. Tujuan hidup kita akan berhasil jikalau kita menempuh satu jalan, yaitu jalan hikmat. Ajaran kitab Amsal adalah seperti tanda-tanda lalu lintas di persimpangan jalan. Ketika kita akan menyimpang daripada jalan itu, maka kita akan mengalami ketersesatan. Tetapi ketika kita terus mengikuti jalan yang lurus, maka kita akan sampai kepada tujuan itu. Itulah sebabnya biarlah kita terus memperhatikan baik-baik peta perjalanan kehidupan kita. Apakah kita sudah menyimpang hikmat itu atau kita tetap di jalan pada hikmat yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sudah belajar daripada ayat pertama sampai 27. Apa yang menjadi kesimpulan yang harus kita pelajari pada siang hari ini? Temanya adalah nasihat untuk mencari didikan. Ada kata-kata hai anak-anak. Jadi itu ditujukan kepada setiap anak-anak muda pada masa kini. Seperti seorang muda di Israel dahulu yang mendengarkan dan memastikan didikan guru hikmat yang identik dengan hikmat atau firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Orang muda pada masa kini seperti orang muda Israel dulu haruslah mendengar dan mentaati didikan ayah dan ibunya yang juga memiliki wibawa ilahi seperti hikmat di dalam kitab Amsal. Melebihi pengajaran guru hikmat dan orang tua, orang muda pada masa kini seperti orang muda Israel dulu haruslah mencintai hikmat dan mencintai firman Tuhan. Baik di dalam kitab Amsal maupun di dalam kitab yang lainnya. Karena hikmat atau firman Tuhan itu sendiri akan memelihara dan memberikan kehidupan yang terhormat, berkelimpahan ketika kita mau mencintai firman itu sendiri.
Banyak orang yang bisa mendengarkan, tetapi banyak yang bisa didengar juga di dalam kehidupan modern ini. Khususnya bagi seorang muda seperti seorang muda Israel dulu. Tetapi bagaimanakah kita mendengarkan pengajaran tentang sikap hidup, tingkah laku yang lurus, didasarkan pada bimbingan moral, yaitu firman Tuhan. Itu amatlah penting. Karena orang yang memiliki sikap hidup dan tingkah laku yang benar akan mengalami keberhasilan. Tak terhambat di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga akan menerima berkat Tuhan. Kehidupan orang yang memiliki sikap hidup dan tingkah laku yang benar berbeda dengan orang yang mengikuti jalan orang fasik. Orang ini akan memiliki sikap hidup dan tingkah laku yang jahat, tidak akan pernah merasa tenang, dan tidak memiliki jaminan akan sesuatu masa depan yang cerah. Sedangkan orang muda yang memperhatikan dan memelihara bimbingan moral dengan sungguh-sungguh, sehingga bimbingan moral tersebut akan memenuhi hatinya. Dengan demikian bimbingan moral tadi akan menentukan seluruh kegiatan, kehidupan, dan emosi pribadinya. Jadi sikap hidup dan tingkah laku yang tidak benar, seperti mengucapkan kata-kata yang jahat, memutarbalikkan kebenaran, itu pastilah tidak akan ia lakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah nasihat daripada Amsal pada siang hari ini bukan hanya bagi anak-anak muda, tetapi bagi setiap kita. Itu pun akan terus kita terima sebagai satu hal yang penting yang boleh kita terima. Karena akan berbahagia orang-orang yang memperhatikan hikmat, yaitu firman itu sendiri. Amin. Untuk firman Tuhan, sebentar pukul 5:30 sore akan diadakan pendalaman Alkitab secara onsite dan online yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Insinyur Rindra Haryanto. Kiranya Bapak Ibu juga bisa mengikutinya. Mari kita mengakhirinya di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami sudah bersama-sama belajar firman-Mu. Bapak-Mu begitu sederhana dan terbatas, biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kami semua sehingga kami dibuat mengerti oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami apa yang disebut dengan kebahagiaan itu sendiri. Umur yang panjang, kesehatan Kau berikan. Dan terus kami akan mengalami berkat-berkat yang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan kehidupan selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.